dari tergugat kan yang mengajukan eksepsi. Tetapi saat ditanya oleh hakim dari bukti-bukti eksepsi belum siap dari tergugat. Jadi kami dari penggugat pun juga belum bisa membantah dari eksepsi dari tergugat. Jadinya ya walaupun kita sudah siap bukti sudah kita serahkan kepada hakim, tapi tergugat ini kan yang mendalilkan eksepsi bahwa eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang. Tetapi saat ditanya sama hakim bukti-buktinya mana gitu, ternyata belum siap lah dari tergugat mengajukan bukti eksepsi terhadap tidak patutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyidangkan gugatan perceraian ini. Seperti itu kira-kira. Jadi menghadirkan ibu dari hakim juga ini seperti apa nih Kak? Siapanya sih bagus. Kalau tadi kita juga sudah siap juga kalau misalnya tadi langsung dilanjut kepada bukti-bukti saksi, kita sudah menyertakan 2 saksi juga tadi dari ibunya penggugat gitu, dan ada saksi lainnya. Tapi karena dari hakim menanyakan karena tergugat melakukan eksepsi atau bantahan terhadap kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat, saat ditanyakan bukti-buktinya belum siap. Jadi pun kita belum bisa menyanggah. Akhirnya ditunda sampai tanggal 2 Oktober ya. Gitu. Kecewa nggak sih, maksudnya ini kan jadi makin lama ya dan dari pihak PPS? Iya sih, hari ini kan kita udah siap ya dengan semuanya, udah bawa saksi apa segala macam dan segala bukti. Ya jadinya makin Tapi ini kan saksi yang dipilih dari ibu Ati, berarti ibu sendiri tahu semuanya soal tahu lah, ada beberapa yang dia tahu. Selain ibu dan mungkin ada yang akan saksi dibuka siapa? juga di persidangan saksi ke depan. Ya dia sebagai kayak salah satu bukti aja yang sudah ada di dalam gugatan. Ibu mau menghadirkan siapa lagi? Ada deh yang lain pokoknya. Siapa nama sendiri yang tadi harusnya hari ini jadi saksi, terus akhirnya ditunggu seperti apa tadi? Kekecewaan Tahu deh, atau bagaimana? mungkin ya lumayan ya. Ya kita juga ada. Ya mau gimana lagi? Kita udah siap lah terhadap 2 saksi untuk dihadirkan, tetapi dari tergugat belum siap mengenai eksepsi. Ya hakim menurut hukum acara ya akhirnya menunda. Bang, ini kan didatangkan juga dari booking nih Bang, mungkin ada sehingga turunan ini. Kalau mengenai KDRT itu kan kemarin saya melihat artikel dari Kapolsek Pondok Aren sudah berbicara ya, kawan-kawan sudah bisa membacanya sendiri kan. Ya itu ya memang dulunya sempat ada KDRT yang sempat dilaporkan oleh Kimberly pada tahun 2021. Dugaan itu dilakukan di depan ibu sendiri atau seperti itu? Kalau itu saya belum bisa jawab. Ya tentunya dari Kapolsek Pondok Aren kemarin kan sudah memberikan pembenaran ya. Sebagai salah satu alasan itu. Hakim tahu cerita rumah tangga Hakim dari melihat sendiri atau menurut cerita Hakim kemarin? Ada yang dia melihat, ada yang dari cerita. Mungkin alasan KDRT-nya sendiri jadi alasan untuk menggugat sebenarnya. Gimana? Tindak KDRT-nya jadi salah satu alasan menggugat. Ya. Ya ada, ya salah satu alasan dari beberapa yang lain-lain. Kalau boleh tahu KDRT-nya sudah dilakukan berapa lama Kak Kim? Gimana? KDRT-nya sudah dilakukan dari sejak tahun berapa dan berapa lama? Bisa diomongin ya. Ya pokoknya kami juga tadi sudah siap ya. Video pun kita sudah upload dan memberikan kepada majelis hakim, dan
dari bukti-bukti surat juga kita sudah siap. Sebetulnya kita juga udah siap juga kan tadi membawa 2 saksi juga, tetapi apa daya dari tergugat juga kan sudah melakukan eksepsi, dan tadi majelis hakim meminta bukti eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang, tapi saat ditanyakan belum siap gitu. Jadinya hakim memutuskan untuk menunda dalam agenda eksepsi untuk pada tanggal 2 Oktober. Untuk pernyataan sendiri yang diberikan sama Janitus, Alhamdulillah sangat membantu banget karena anak-anak jadi ngapa-ngapain gampang kan, jadi mereka udah bisa banyak aktivitas seperti les-les gitu. Terus tahun depan udah mau sekolah, jadi semua lebih gampang gitu karena aku pergi kerja, jadi yang di rumah kan mama sama anak-anak, mama ngurusin anak-anak kan. Jadi lebih menggampangkan supaya mamaku juga nggak ribet gitu loh membawa anak-anakku kanan ke kiri gitu, jadi aman. kadang-kadang juga perihal ngasih mobil ke Kakir, Kakir katanya tidak menafkahi dari keluarga yang memberi mobil tersebut. Itu gimana pendapat Gimana? Kalau itu kayak di luar jalur gitu. Tapi maksud Kakir sendiri kan misalnya dapat hadiah itu, tapi ada berita yang kurang enak gitu mengenai diberikan mobil sama John, tapi pihaknya John sendiri tidak menafkahi keluarganya gitu. Oh ada ini ada berita kayak gitu. Ya ngapain? Kan bukan tanggung jawab dia. Dia udah baik banget, udah ngebantu kita. Kan tanggung jawab aku sebagai ibunya untuk menafkahi anak-anakku sekarang udah jadi tanggung jawab aku dong. Orang punya tanggung jawab. Jadi ya aku alhamdulillah aku sendiri bisa. Sampai sekarang aku masih kerja, alhamdulillah masih dikasih rezeki lah ya sama Allah. Jadi aman-aman aja ya, kenapa harus dipermasalahkan? Orang dia udah ngebantu banget, sekarang tanggung jawab dia kok. Kak Kim, ini kan udah dikasih mobil sama John ya. Itu kira-kira masih mau melanjutkan kasusnya di Polres Jaksel nggak itu yang untuk penggelapan mobil? Kalau dalam hal di laporan pidana di Polres Jaksel ini kan dari penggugat dan tergugat sudah dipanggil, sudah memberikan keterangannya. Ya kita karena sudah melaporkan di Polres Jakarta Selatan, infonya Polres Jakarta Selatan akan memeriksa ahli pidana. Ya kita sebagai pelapor dan juga tentunya dari terlapor juga akan menunggu, karena kan ahli ini memang ahli independen dari Polres Jakarta Selatan. Ya kita menunggu juga hasilnya bagaimana dan apakah sudah diperiksa atau belum, karena kita belum mendapat kabar juga lanjutan seperti itu. Tapi Kim sendiri sekarang jadi makin rajin kejar setoran gitu ya untuk anak-anak. Seperti apa sih? Jadi makin jadwalnya padat banget. Lumayan. Tapi di sela-sela jadwal kerjaan biasanya kalau misalkan kayak hari ini kan emang lagi ada kerjaan kan, emang cuma buat sidang doang. Dan akhirnya sidangnya pun juga cepat selesainya. Jadi setelah ini mau bawa anak-anak jalan gitu karena mereka lagi nggak ada les kan. Bisa ngajakin mereka makan, itu udah promise juga dari kemarin sama mereka, besok mama mau ngajakin makan ya gitu. Terus di sela-sela syuting di tengah-tengah kalau lagi ada break aku spend time sama mereka gitu aja sih. Ada rencana Kim, lain ini- nggak sih setelah sekarang kan udah punya mobil ini? Ada sesuatu yang apa nggak sih? Maksudnya apanya nih? Rencana mamaku mau bawa ke tempat safari. Ya yang kayak gitu-gitu lah, membawa jalan-jalan yang agak jauh gitu biar ya make memories aja sama mereka. Kak Kim, ini mau tanya soal pertanyaan netizen. Ini kan banyak yang katanya John LBF ngasih satu mobil tapi dengan syarat Kak Kim harus jadi brand ambassador perusahaannya dia gitu. Nanti setelah Kak Kim nggak jadi brand ambassador, apakah mobil itu akan ditarik apa tetap jadi milik Kak Kim gitu? Enggak Enggak sih. ya? Enggak sih. Berarti udah Ya, sepenuhnya milik. Kita emang mau meneruskan ada kerjasama sih, aku sama Bang John kita udah ngobrolin juga gitu. Jadi emang dikasihnya juga bukan secara cuma gratis gitu doang sih, enggak gitu. Jadi emang ada quid pro quo-nya lah ya antara aku dan Bang John.
skincare bareng mau ada rencana? Dia parfum juga Oh, parfum berarti ya, parfum. berbisnis. Dia